Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya Timothy Andika Dianugroho. Saya Sabrina Hayati. Saya Dinda Hadanti Kumala. Saya Nelly Agustina. Saya Cynthia Ginama. Saya Maisha Megarawati. Saya Nurhola. Saya Muhammad Fadanil Afwan. Saya Muhammad Nahwan. Kami di sini akan memberitahu dan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubungan antar budaya. Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Fungsi pertama bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan nasional warga Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi, dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ruang lingkup pendidikan. Lambang identitas nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional yang artinya bahasa Indonesia merupakan satu ciri yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu secara filosofi membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. 3. Alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia masih berperan penting sebagai bahasa pemersatu bangsa. Hal ini ditandai dengan masih digunakannya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam menjembatani komunikasi penduduk Indonesia yang berbeda-beda suku. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya. Peran bahasa Indonesia merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian menyadarkan kita bahwa dengan adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki 4 fungsi sebagai Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi negara, artinya bahasa ini memiliki status hukum yang diakui oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan negara. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan untuk bahasa pengantar pendidikan karena memiliki status bahasa resmi negara. Menggunakan bahasa Indonesia memungkinkan akses yang lebih merata ke pendidikan bagi semua warga negara. Bahasa Indonesia juga mendukung komunikasi efektif di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak suku bahasa dan suku daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang adil dan merata di seluruh negeri. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan kepentingan pembangunan. Yang berarti bahwa bahasa Indonesia tidak saja hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi resmi antar pemerintah dan warga Indonesia, dan antara warga negara dan lembaga pemerintahan dalam Indonesia. Dalam proses pemerintahan, bahasa Indonesia digunakan dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, dan dokumen-dokumen. Di Indonesia, bahasa
bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar masyarakat Indonesia. Bahkan untuk proses belajar mengajar dan materi pelajaran di buku menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi modern pada saat ini. Berkembangnya era globalisasi, semakin berkembang pula alat komunikasi lain untuk gadget dalam kehidupan ini. Fungsi bahasa Indonesia dalam pengembangan iptek yang pertama adalah membantu atau mempermudah manusia untuk beraktivitas, terutama pada kegiatan telekomunikasi dan industri. Semakin majunya teknologi, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Contohnya, dulu jika mengirim uang melalui wesel pos dan sampainya lama, sekarang hanya dalam beberapa menit bisa sampai dengan menggunakan m-banking, e-banking, atau transfer. Kedua, bertambahnya wawasan dan pengetahuan. Dalam perkembangan iptek, peralatan seperti komputer, laptop, tablet, Android, HP, dan internet sudah menjamur. Sedangkan dulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan benda canggih. Di zaman modern ini, kalangan atas sampai bawah pun bisa memiliki benda canggih seperti HP. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.